Memiliki anak autis atau anak berkebutuhan khusus kerap kali membuat kita patah semangat. Bahkan tak jarang ada orang tua yang mengurungnya saja di rumah atau tidak menerima kenyataan bahwa anaknya tersebut adalah seorang yang berkebutuhan khusus. Tapi, tahukah kalian ada beberapa tokoh-tokoh hebat yang dapat menginspirasi kita untuk lebih semangat lagi dalam hal merawat anak kita, di mana tokoh-tokoh hebat ini juga mengalami yang namanya spektrum autism di masa kecilnya. Nah, di sesi ini kita akan membahas orang-orang hebat tersebut. Tapi sebelum kita lanjutkan, buat teman-teman yang belum dukung channel saya, boleh didukung dulu ya dengan cara klik dulu dong tombol subscribe-nya. Jangan lupa diklik juga tombol loncengnya agar kalian menjadi orang nomor 1 yang tahu video terbaru dari aku. Bill Gates, pendiri Microsoft, orang terkaya nomor 2 di dunia versi Forbes, yakni Bill Gates dengan total kekayaan mencapai 113,2 miliar US dollar atau sekitar 1.551 triliun. Wah, itu duit nggak ya? Nah, dia juga dikenal mengalami yang namanya spektrum autis. Beberapa tokoh autis menyatakan hal tersebut dengan melihat kebiasaan pemilik Microsoft itu yang berbicara singkat, monoton, dan selalu menghindari kontak mata saat berbicara. Steve Jobs, pendiri Apple. Steve Jobs memang dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh di bidang teknologi. Lewat kecerdasannya yang sangat luar biasa, Jobs berhasil menciptakan perangkat hebat yaitu iPhone dan juga Mac. Nah, siapa nih yang punya iPhone? Nah, dialah pendirinya, Steve Jobs. Meski begitu, Jobs dikenal sebagai sosok yang paling sulit berinteraksi secara sosial. Hal itu menjadi salah satu ciri-ciri seseorang yang memiliki yang namanya spektrum autism. Satoshi Tajiri, pencipta karakter Pokemon. Lahir di Machida, Tokyo, Jepang pada tanggal 28 Agustus 1965. Dia adalah seorang CEO game freak. Nah, buat kalian yang gamers pasti tahulah dan tidak asing lagi dengan nama ini. Dia adalah produsen games. Salah satu games yang diciptakan adalah games Pokemon yang sempat dimainkan oleh hampir seluruh umat manusia. Nah, dari situ dia mulai dikenal sebagai manusia yang cerdas dan jenius. Tapi tahukah kalian bahwa dia adalah salah satu yang menyandang sindrom Asperger yang merupakan salah satu tipe autisme. Waktu kecil, dia suka menjelajah alam bebas dan sangat suka yang namanya serangga atau biasa kita sebut dengan kumbang. Dia memiliki minat yang sangat dalam mempelajari serangga-serangga tersebut dan mempelajari juga cara menangkap serangga sehingga dia dijuluki Dr. Bug oleh teman-temannya. Albert Einstein, saintis kenamaan dunia, lahir 14 Maret 1879 dan wafat 18 April 1955. Dia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas. Dikenal juga sebagai bapak sains modern yang mengembangkan teori relativitas, satu dari 2 pilar utama fisik modern, bersama mekanika kuantum. Einstein juga dikenal sebagai bapak ilmu pengetahuan yang terkenal seantero dunia. Einstein inilah yang menemukan persamaan atau rumus kesetaraan massa energi. Teman-teman, kalian harus tahu loh bahwa ia juga pernah menerima Nobel Fisika pada tahun 1921. Dia adalah salah satu yang mengidap atau menyandang autisme. Tapi hebatnya, autisnya tidak menghalangi kecerdasan kejeniusannya yang expert. Mekanika fisika, mekanika kuantum, kosmologi, dan statistika. Hanya saja, dia sering gagap saat menjelaskan teori-teorinya pada publik dan dikenal sebagai seseorang yang tidak bisa berinteraksi dengan baik.
Matt Shepard, dia adalah musisi muda yang lahir tanggal 12 Mei 1992. Nah, dia juga mengalami yang namanya PDD, kelompok gangguan perkembangan yang terlihat nyata pada anak berumur 3 tahun. Nah, PDD sendiri mengalami 3 gangguan. Yang pertama adalah gangguan komunikasi, contohnya kesulitan bicara. Dan yang kedua adalah gangguan interaksi atau tidak mau bermain dengan anak seusianya atau dengan orang lain. Yang ketiga adalah gangguan perilaku. Biasanya perilakunya adalah repetitif atau perilaku aneh berulang-ulang. Pada saat Matt berusia 3 tahun, dia membuktikan bahwa penderita autis bisa sama hebatnya dengan orang pada umumnya. Matt juga berhasil menjadi seorang pianis jazz yang dijuluki sebagai Mozart of Jazz. Thomas Jefferson, Presiden ketiga Amerika Serikat. Dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas, ia bahkan mampu menjadi seorang filsuf politik yang mendukung paham kebebasan liberal hingga dipercaya untuk memimpin Amerika Serikat. Tapi tahukah kalian kalau tokoh inspiratif yang satu ini sangat peka yang namanya suara-suara dan tidak nyaman saat berbicara di depan publik. Hal tersebut menjadi salah satu ciri-ciri seorang yang mengalami gangguan spektrum autism. Isaac Newton, nama lengkapnya Sir Isaac Newton, lahir di Lincolnshire 4 Januari 1643 dan meninggal 31 Maret 1727 pada saat umurnya 84 tahun. Dunia mengenal dirinya sebagai fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, filsuf alam, kimiawan, dan teolog. Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa Newton adalah seorang ilmuwan yang sangat berpengaruh sepanjang sejarah. Bahkan ada yang menyebut bahwa dia adalah bapak ilmu fisika klasik. Dia juga menyandang autisme. Di sekolah dia suka sekali melamun. Seorang peneliti, Simon Baron, asal Cohen dari Pusat Riset Autisme Universitas Cambridge, menyatakan bahwa Newton adalah mengidap sindrom Asperger. Asperger adalah salah satu bentuk autisme, yaitu sulit berbicara, penyendiri, dan memiliki kesulitan dalam hal bersosialisasi. Charles Darwin. Kalian tahu siapa ilmuwan yang menyatakan bahwa manusia berasal dari monyet? Ya, dia adalah tokoh revolusi, namanya Charles Darwin. Dia lahir di Inggris pada tanggal 12 Desember 1809. Meninggal di Inggris juga pada tanggal 19 April 1882 pada usia 72 tahun. Teori evolusi Darwin akhirnya kini dianggap sebagai komponen integral dari biologi. Darwin dikenal sebagai bapak evolusi semenjak ia merilis bukunya yang berjudul The Origin of Species yang diterbitkan pada tahun 1959. Buku ini menjelaskan evolusi melalui garis keturunan yang sama sebagai penjelasan ilmiah yang dominan mengenai keanekaragaman di dalam alam. Nah, dia adalah tokoh yang menyandang autism. Karena sikapnya menyendiri, sulit berinteraksi, serta dia terbatas berkomunikasi dengan orang lain. Bahkan nih ya, dengar-dengar, ia lebih memilih menulis sebagai sarana berkomunikasi dibanding langsung berbicara dengan orang lain. Hahaha, hebat nggak tuh? Masih ada nggak ya orang sekarang begitu? Nah, itu dia teman-teman, contoh tokoh-tokoh hebat yang bisa kita jadikan menjadi tokoh inspirasi agar kita lebih semangat lagi untuk merawat anak kita yang berkebutuhan khusus. So, apalagi ya kan, semua sudah diatur sama Tuhan. Oke deh, sampai di sini dulu sesi kita kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you next video, bye-bye.